Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Anissa Najwa Abdullah dari kelas 11C11. Di sini saya akan mengerjakan sumatif 1 tentang bunga majemuk, bunga tunggal, dan anuitas. Pada soal pertama, bayangkan kamu mendapatkan warisan sebesar 180 juta pada usia 21 tahun. Kamu berkeinginan menyimpan warisan tersebut di bank dan bank tersebut memberikan bunga simpanan sebesar 8% per tahun. Berapa nilai total tabunganmu jika kamu memutuskan untuk menarik dananya saat kamu berusia 75 tahun jika bank tersebut menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk? Untuk mencari bunga tunggal diketahui modal awal 180 juta, N atau periode 54 tahun, B 8%. Ditanya bunga, penyelesaian MN atau modal per periode sama dengan 1 tambah N dikali B kali M0 atau modal awal. M54 sama dengan 1 ditambah 54 dikali 8% kali 180 juta sama dengan 1 ditambah 54 kali 8% diubah menjadi 8 per 100 kali 180 juta sama dengan 1 tambah 4,32 hasil dari 8 dibagi 100 dikali 54 kali 180 juta sama dengan 1 tambah 4,32 hasilnya 5,32 dikali 180 juta hasilnya adalah 957.600.000. Untuk mencari bunga majemuk diketahui modal awal 180 juta, N atau periode 54 tahun, B 8%. Ditanya bunga, penyelesaian MN atau modal per periode sama dengan 1 tambah B pangkat N dikali modal awal. Jadi M54 sama dengan 1 tambah 8% pangkat 54 kali 180 juta sama dengan 1 tambah 8 per 100 pangkat 54 kali 180 juta sama dengan 1 tambah 0,008 hasil dari 8 bagi 100 pangkat 54 kali 180 juta sama dengan 1 ditambah 0,008 hasilnya 1,08 pangkat 54 dikali 180 juta 1,08 pangkat 54 hasilnya 63,809126030 dikali 180 juta hasilnya 11,485,642,685. Jadi, jika saya menarik dananya saat berusia 74 tahun dengan bank tersebut menggunakan bunga tunggal yaitu Rp957.600.000 dan bunga majemuk yaitu 11,485,642,685 Soal nomor 2, setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda-beda terkait dengan besaran suku bunga untuk tiap produk perbankannya. Misalkan, pada Bank Sejahtera memberlakukan suku bunga 9% per tahun untuk KUR atau kredit usaha rakyat mikro. Kredit yang diperuntukkan untuk pengusaha mikro, jumlah pinjaman maksimal 50 juta dengan periode pengembalian 1-3 tahun. Pak Rudi mengajukan pinjaman sebesar 20 juta rupiah dengan periode pengembalian 2 tahun. A. Berapa besar angsuran yang harus dibayar Pak Rudi tiap bulan? B. Perhitungan angsuran pokok dan bunga langka demi langka. C. Tabel rencana angsuran. Sekarang mencari anuitas. Diketahui M atau modal sama dengan 20 juta, bunga sama dengan 9% dibagi 100, jadi 0,09 dibagi 12 bulan, hasilnya 0,075. N sama dengan 2 tahun 24 bulan. Ditanya A atau anuitas. Penyelesaian M kali B per 1 kurang 1 tambah B pangkat min N sama dengan 20 juta kali 0,0075 per 1 kurang 1 tambah 0,075 pangkat min 24
sama dengan 20 juta kali 0,0075 per 0,164168590 sama dengan 20 juta kali 0,0456847423, hasilnya sama dengan 913,695. Mencari angsuran bulan ke-1 sampai bulan ke-24, yaitu M1 sama dengan 20 juta, B1 sama dengan M1 kali 0,075 sama dengan 150.000, yaitu bunga dalam persen atau bunga dalam bulan pertama. A1 yaitu angsuran pertama sama dengan anuitas atau 913,695 dikurang bunga dalam bulan pertama yaitu 150, hasilnya 763,695. Untuk mencari M2 sama dengan M1 dikurang A1 atau angsuran pertama, yaitu sama dengan 20 juta kurang 763,695 sama dengan 19,236,305. B2 atau bunga dalam bulan kedua sama dengan 19,236,305 kali bunga dalam persen yaitu 0,0075 sama dengan 144,272. A2 atau angsuran kedua sama dengan anuitas dikurang dengan 144,272 sama dengan 769,423. Pada bunga dan angsuran bulan ketiga, keempat, kelima, lakukan hal yang sama sampai bulan ke-24. Berikut tabel rencana angsuran. Jadi, besar angsuran yang harus dibayar Pak Rudi tiap bulan adalah Rp913,695.000.